Iya, ada yang bilang mau komitmen menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru. Sekarang yang kelihatan dulu deh, kulit kepala. Yang kelihatan aja tuh harus dijaga juga dong. Apalagi yang dalam kan nggak kelihatan ya. Karena itu kita kembali lagi nih. Sekarang nih kita bahas tadi mengenai ketombe. Tadi fakta atau mitos kalau produk perawatan rambut ini dapat menyebabkan seorang punya ketombe. Fakta atau mitos? Nah, ini bisa fakta, bisa mitos. Jadi dia kalau menggunakannya berlebihan produknya, apalagi misalnya dia punya rentan, gampang alergi, itu bisa ketombean. Tapi kalau perawatannya misalnya dia normal saja, pemilihannya yang alami, tidak banyak menggunakan bahan kimia, ya itu biasanya tidak menyebabkan ketombe. Tapi kalau berlebihan sekali akan terjadi. Dan pemilihan produknya tidak tepat. Oke. Pertanyaan apa sih? Sisir kali ya? Ya. Sisir terlalu Kalau apa, nyisir, gimana? ya, kalau nyisir minta jarang sisiran juga sama. Terlalu menyisir selalu sering juga sama. Ya, karena kadang-kadang itu akan merangsang daripada si sebumnya. Kalau terlalu ditekan sisirnya, perang sebumnya akan keluar, itu akan menjadikan juga ketombe. Kalau katanya orang bilang katanya kalau misalkan habis keramas lalu nggak kering, ngelap rambut pakai handuk atau pakai handuknya kenceng banget gitu, itu katanya juga bikin ketombe. Ini fakta atau mitos? Ini kadang-kadang ada yang mengatakan fakta, ada yang mengatakan mitos. Jadi tergantung juga. Kalau dia biasanya halus menggunakannya dengan handuknya tidak kasar, itu tidak akan terjadi demikian. Tapi kalau dia terlalu digosok kuat, karena itu sebumnya terangsang akan menjadikan keluar sebumnya. Akibatnya nanti menumpuk dengan kotoran-kotoran tadi akan menyebabkan ketombe. Jadi sedang-sedang aja Sedang-sedang ya? aja sifatnya. aja. Jadi Yang kalau banyak- berlebihan itu pasti. Iya betul. Yang banyak juga nih hair dryer, dokter hair dryer gimana tuh? Ya, sama. Hair dryer juga bikin kulitnya kering kan, sehingga menjadi keripik. Jadi kalau terlalu panas, lalu terlalu lama, kemudian terlalu sering, akibatnya kulit kepala pun ikut kena hair dryernya, bukan hanya rambutnya saja. Jadi kalau pakai hair dryer makanya harus jauh. Jauh. Jangan langsung mendekati ke kulit kepalanya, karena itu menjadi kering, sehingga Baik. timbullah ketombenya. Fakta mitos selanjutnya dokter, katanya nih sinar matahari atau ultraviolet ini mampu membantu mengurangi ketombe. Nah ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Ya, karena sinar matahari itu bisa tadi untuk vitamin D, sehingga imunitas kulitnya akan lebih terjaga. Jadi itu bisa. Jadi silakan. Tapi tetap ya menggunakan sunscreen agar kulitnya tidak gosong nantinya. Betul, tetap ya. ya sunscreen ya, Tetap dokter, menggunakan kacamata biar matanya nggak katarak. Tetap dijaga. Jadi matahari boleh berjemur, jangan terlalu berlebihan. Cukup seminggu 2-3 kali dengan waktu 10-20 menit saja. Oh baik. Ya. Lalu selanjutnya untuk yang memakai hijab yang seperti saya dan Nah, dokter ya, para betul. wanita ini gimana dok? Nah, hijab juga sangat penting. Pilihlah warna yang lebih terang. Karena kalau warna yang lebih gelap itu dia menyerap. Sehingga keringat akan lebih banyak. Itu pun akan menyebabkan lembab. Sehingga akan menimbulkan minyaknya di kulit kepala akan lebih banyak. Tadi Malaysia tadi si jamur yang normalnya akan menjadi lebih banyak jumlahnya. Sehingga timbullah ketombe. Dan yang penting juga ciput. Ciput, betul. Ya, Ketat ciput juga biasanya, ketat ya. Dan topi. Biasanya pada pria tuh pakai topi. Nah, anak-anak kan sekarang kalau ke sekolah pakai topi. Nah, anak-anak tuh masih jarang kena ketombe. Karena tadi hormonnya kan dia belum baik. stabil. Tapi kalau sudah usia masuk 20 tahun dia menggunakan topi terlalu sering, berminyak menjadi ketombe. Jadilah Makanya ketombe. antara 20 sampai 50 tahun itulah orang yang paling banyak terkena ketombe. Nah, baik dok, ini tadi ngomong mengenai kondisi psikis ya. Kadang-kadang Ya. orang kan punya alasan kalau kenapa sih ketombean gitu? Ah, lagi stres nih gue gitu Benar. kan. Nah, Ya. sebenarnya apakah benar kondisi psikis bisa menyebabkan seorang jadi ketombean? Ini fakta atau mitos? Fakta. Ya, karena dengan adanya stres ada hormon kortisol. Kortisol itu tadi menyebabkan meningkatnya sebum, juga di kulit ada namanya keratinosit. Nah, sel keratinosit itu akan menjadi tumbuhnya lebih banyak atau disebut hiperproliferasi. Nah, jadi terus dia akan menjadikan membanyak sehingga menjadi menebal, sehingga akibatnya terjadi pengelupasan. Ya, berarti harus Seperti pintar itu. juga mengelola stres ya. Betul, harus. Pokoknya tadi katanya pesan dokter Nenek tadi itu sedang-sedang aja gitu. Semua Sedang-sedang saja, iya. Terlalu sering keramas juga jangan Salah. ya. Jarang Jarang keramas juga, juga ya, jangan. jangan, Oke, betul. tipsnya langsung dok, ini mumpung masuk tips Ya, sekarang. jadi tipsnya adalah yang pertama adalah kebersihan harus diutamakan. Kebersihan rambut, jangan terlalu berlebihan mencuci rambutnya dan jangan juga jarang mencuci rambutnya. Kemudian lakukan perawatan rambut yang tepat dengan menggunakan masker, sampo yang tidak banyak mengandung bahan kimia. Dan jangan lupa tadi ada olahraga yang teratur, pola makan juga harus baik. Dan untuk rambut banyaklah mengandung vitamin B, vitamin C untuk antioksidan dan juga protein, dan stres harus di-manage dengan baik. Oh, mantap. Tentunya karena itu, soalnya sebenarnya hidup sehat sehari-hari inilah yang membuat kita juga ya nggak ketombean ya. Jadi ketombe Betul. salah satu mungkin bisa menjadi salah satu indikator ada masalah yang serius nih. Ya. Atau kita kurang sehat hidupnya. Betul. Karena itu untuk Ya. tahu gimana cara hidup sehat, saksikan program ini setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Dr. Vita Damai, Saya Dr. Sabrina Raisa. Indonesia hidup sehat. Sehat.